Musbida atau yang mewakili yang kami hormati, serta Bapak Ibu hadirin yang kami hormati pula. Acara pembukaan Perkemahan Ilmiah Remaja Nasional ke-6 tahun 2007 pada pagi hari ini dimulai. Hadirin yang kami hormati, marilah kita awali bersama acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bagi yang beragama Islam, dan bagi yang beragama selain Islam kami persilakan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Bagi yang beragama Islam kami hentakkan Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum pelaksanaan dengan salam, kami telah mengawali menyelenggarakan pembinaan rutin antara lain di Jakarta dan sekitarnya dan beberapa daerah lain yang dimulai pada bulan Maret 2007. Pelaksanaan Pilkada ke-6 dimulai pada hari ini tanggal 26 Juni sampai dengan tanggal 1 Juli. Dari undangan yang telah kami kirimkan kepada 32 Dinas Pendidikan Provinsi, telah hadir 17 perwakilan provinsi, yaitu dari DKI, Banten, Jabar, DIY, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Sumbar, Jambi, Bangka Belitung, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalbar, Kaltim, Sulsel, Maluku, dan NTB. Pada kesempatan ini, kami mohon berkenan Bapak Kepala Desa kiranya benar-benar dapat dibuka secara resmi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Lembaga Ilmu Pertanian Indonesia yang dari Bapak Sekretaris Utama, yang terhormati Bapak Gubernur Jawa Tengah, yang dari Bapak Kepala Badan Koordinasi Pembangunan Lintas Kabupaten Kota Wilayah 1, para rekan-rekan unsur Musbida yang terhormati, Bapak Rektor Undip yang saya hormati, yang dari Bapak Moderator 3, yang saya hormati Bapak Ketua Pengadilan Separa, Bapak Wakil Ketua DPRD Separa yang kami hormati, Dekan Fakultas Kelautan Undip yang kami hormati, kepada Bapak sekalian, perwakilan instansi, tamu undangan serta anak-anak sekalian, serta Perkemahan Ilmiah Remaja Nasional yang ke-6 tahun 2007 beserta segenap guru pembimbing yang berbahagia. Mengawali acara yang sangat baik ini, izinkanlah saya mengajak diri sekalian untuk lebih dahulu memanjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kiranya atas perkenannya kita dapat bertemu untuk pembukaan Perkemahan Ilmiah Remaja Nasional Kepnas ke-6 tahun 2007 dan dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa dalam kesempatan yang sangat baik ini, saya atas nama pribadi maupun mewakili warga masyarakat Separa mengucapkan selamat datang kepada segenap peserta Kepnas ke-6 tahun 2007 di Kabupaten Separa. Saya ucapkan selamat datang serta dengan harapan semoga selama berada di Jepara, para peserta dapat merasa nyaman dan nantinya pulang membawa kesan yang baik. Syukur-syukur nantinya setelah selesai kegiatan, para peserta dan guru pembimbing bisa menikmati panorama Jepara dengan objek wisatanya, serta melihat dari dekat potensi dan produk-produk unggulan yang ada di Kabupaten Jepara. Tidak lupa kepada Lembaga Ilmu Pertanian Indonesia, saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada Kabupaten Jepara untuk menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan event yang bersifat nasional. Kemudian hari ini bersama-sama menaikkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan perkenan dan videonya bahwa pada hari ini kita diberi kesempatan untuk bersama-sama dalam aula ini. Menurut saya adalah aula yang sangat bersejarah, sehingga demikian lebih banyak anak-anak kita yang dari daerah-daerah mempunyai kesempatan untuk hadir bersama-sama dalam tempat yang besar ini dalam rangka menunjukkan Ilmiah Remaja Nasional yang ke-6. Tadi kita telah mendengarkan pengarahan sambutan dari Bapak Bupati maupun Bapak Wakil dari Gubernur yang memang
pada intinya sama. Bagaimana concern kita terhadap meningkatkan kemandirian bangsa dewasa ini. Dan itu tadi salah satu clue yang diberikan adalah bagaimana mendidikan bangsa adalah dengan tentunya kita mengembangkan dan menyadarkan kita semua akan arti pentingnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah inilah ketertinggalan kita adalah ketertinggalan dalam penguasaan kita, penerapan kita. Nah, tentunya dengan Pekan Ilmiah Remaja Nasional ini tentunya kita berharap akan merangsang para generasi muda kita untuk lebih menyadari akan arti pentingnya kita. Bismillahirrahmanirrahim. Pekan Ilmiah Remaja Nasional yang akan dibuka. Dilanjutkan dengan penyerahan kostum dan penyematan tanda peserta secara simbolis. Yang pertama kepada Mona Claudia dari SMA 5 Ambon, Maluku. Kemudian Anugerah Hermaud dari SMA Taruna Nusantara Magelang, Jawa Tengah. Jadi memang Pekan Ilmiah Remaja Nasional yang sekarang adalah yang sudah yang ke-6 kali. Dan ini bersyukur pada saat yang ke-6 ini pada suatu di Jepara yang di mana wilayah yang punya nilai sejarah tertinggi. Ya, memang kita berharap dengan Pekan Ilmiah Remaja ini mengajak anak-anak untuk berpikir kreatif, melihat, mengamati permasalahan-permasalahan di sekitar kita, kemudian kita bisa bisa menirukan apa-apa yang ada dan mungkin memodifikasi sebagaimana Ki Hajar Dewantoro dengan 3E-nya, niteni, niroake, dan nambahke. Ya, kalau di era sekarang para motivator menyebut dengan filosofi ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Nah, ini sebetulnya untuk melatih para remaja berpikir kreatif dan analitis ke depan itu. Nah, oleh karena itu Pekan Ilmiah Remaja ini merupakan satu ajang yang menurut saya sangat penting untuk melatih para remaja secara rileks mengamati apa yang ada di sekitar kita. Sebab selama ini memang para remaja lebih banyak dalam mengikuti pelajarannya masih lebih banyak untuk harus berpikir, sehingga dengan demikian dengan peer inilah kemudian secara refreshing tapi berlatih mengamati masalah-masalah itu. Dengan demikian kita akan menciptakan generasi-generasi penerus kita yang memang sadar akan arti pentingnya iptek tadi. Kita mengamati, menelaah, dan memanfaatkan. Ya, kita berharap tentunya ya peer nasional ini kita berharap akan kemudian mungkin masing-masing wilayah ya, masing-masing daerah juga mengadakan secara di daerah masing-masing, karena setiap daerah punya potensi, punya karakter tersendiri. Dengan demikian nanti wakil-wakil dari daerah yang mengikuti secara nasional. Sebab peserta Pirnas ini kita berharap betul nanti juga kita akan angkatlah dalam forum ke ajang internasional seperti International Young Inventor ya, yang setiap tahun diselenggarakan, dan DIPI terus mendorong para generasi muda ini untuk berpartisipasi dalam skala internasional. Dengan demikian para remaja kita bisa menjalin jejaring dengan sesama remaja dalam rangka tukar-menukar informasi, pengalaman, dalam rangka pengamatan dan penelaahan masalah-masalah yang ada di sekitar kita itu. Jadi menumbuhkan inovasi-inovasi di daerah, inovasi-inovasi yang ada di setiap negara. Nah, ini tentunya akan sangat penting sekali. Kita berharap betul bahwa ini bisa terus berkembang, berlanjut gitu. Dengan demikian kita dapat menciptakan generasi penerus kita yang memang bisa sadar betul akan arti pentingnya meneliti, mengamati, dan kemudian memanfaatkan potensi yang ada dengan tanpa mengabaikan tentunya kaidah-kaidah alam yang ada gitu. Dengan demikian dalam pemanfaatan tadi diharapkan memang secara berkelanjut, secara sustainable dapat terus kita
galakan itu, saya kira itu. Kenapa? Ya tentunya kita masih pekan ilmiah remaja nasional masih terus kita galakan tentunya gitu. Dengan demikian kita masih banyak sebetulnya, banyak remaja-remaja kita yang belum punya peluang untuk ikut. Jadi saya pikir ini suatu usaha yang mulia untuk membina, mendidik. Kenapa? Ya tentunya pekan ilmiah remaja nasional kan ya setiap tahun ya, hanya kita tinggal tentunya waktunya juga disesuaikan dengan kondisi schedule sekolah ya, jangan sampai kemudian mengganggu dan sebagainya. Jadi bagaimana mengisi waktu-waktu itu untuk kegiatan-kegiatan yang positif ya, lebih punya inovatif. Ya ini tentunya kita lihat nanti dalam perkembangan Pirnas ke-6 itu seperti apa, kita lihat aspirasi seperti apa, mana yang paling cocok ke depan. Apakah kan kita biasanya bergilir ya, jadi sehingga kita melihat persoalan-persoalan di daerah dari orang-orang di tempat lain tahu persoalan-persoalan yang di daerah, sehingga dengan demikian kita bisa compare dengan daerahnya masing-masing gitu. Ya, kalau kita berbicara mengenai perkemahan ilmiah remaja nasional atau yang kita biasa singkat sebagai PIRNAS, nah sudah berjalan selama lebih dari 6 tahun. Jadi PIRNAS di Jepara kali ini adalah PIRNAS yang ke-6. Tujuan dari pengadaan PIRNAS ini adalah tidak jauh dari visi dan misi LIPI, yaitu meningkatkan kemampuan ilmiah masyarakat. Dalam konteks PIRNAS ini, tujuan utamanya adalah meningkatkan kemampuan ilmiah dari remaja melalui proses-proses yang kreatif di alam. Jadi langsung berhubungan dengan alam, dengan dalam bentuk outbound ataupun side penelitian yang dilakukan di alam, maupun suasananya bukan suasana kelas yang sangat serius, tapi suasana yang sangat santai. Itulah inti dasar dari perkemahan ini. Di dalam kesantaian, remaja dari berbagai daerah berkumpul bersama-sama. Ini adalah satu sisi positif lain yang kita atau LIPI sangat mendorong, yaitu mempersatukan juga seluruh komponen etnik, dalam hal ini masyarakat atau pelajar-pelajar tingkat SMP, SMA dari seluruh daerah di Indonesia sedemikian rupa berkumpul di satu tempat. Mereka saling belajar, saling mengenal dari perbedaan-perbedaan yang ada selama sekitar seminggu. Dan hal ini akan berdampak sangat positif dari pengalaman kami selama ini menyelenggarakan perkemahan ilmiah remaja. Jadi ada dua, meningkatkan kemampuan ilmiah terutama melalui kreativitas di alam, melihat mana-mana yang perlu mereka bisa melakukan penelitian dan mencari solusi dari apa yang mereka lihat situasi di alam. Kemudian yang berikutnya adalah meningkatkan persatuan antar remaja di Indonesia ini dalam konteks mereka bersosialisasi bersama. Itulah hal dasar mengenai perkemahan ilmiah remaja nasional. Kenapa dilaksanakan Jepara? Karena PIRNAS ini yang ke-6 ini mempunyai titik berat, yaitu aplikasi dari ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan bahari dan kecintaan kepada laut, sumber daya perikanan dan kelautan, sehingga ditempatkan di satu lokasi yang memang mempunyai satu sarana barangkali dan juga memudahkan penelitian. Yang kedua, dari mereka yang datang ini adalah merupakan dari para remaja-remaja pelajar yang utusan daripada daerah sendiri, provinsi masing-masing. Dari contohnya dari Ambon juga ada, dan juga dari SMA Taruna Nusantara juga ada. Harapan Bapak sendiri gimana Pak? Kalau melihat di sisi manfaat memang sangat besar, karena misi daripada PIRNAS ke-6 ini yaitu menggugah kemandirian dari remaja pelajar untuk mampu meneliti apa yang ada di lingkungannya, khususnya pada kali ini ada perikanan kelautan. Kemudian mereka mengemas dalam suatu rangkaian-rangkaian kalimat yang bisa menjadi sebuah hasil penelitian yang konkret. Jadi mereka kemandirian. Ini memang saya kira memang sangat baik,
untuk bisa mendorong kreativitas para remaja ini dalam rangka tadi meneliti sebagian yang mereka ketahui lokasi di Jepara ini yang mungkin bermanfaat bagi mereka secara praktis dan pengembangan ilmunya. Memberikan apresiasi yang sangat tinggi pada kegiatan perkemahan ilmiah remaja yang diselenggarakan oleh LIPI ini karena perkemahan ini akan merangsang para remaja untuk mengembangkan kreativitasnya khususnya di bidang iptek. Karena bagaimanapun juga iptek bukan hanya sekedar dihafal dan kemudian dipakai untuk menjawab ujian setelah itu selesai, tidak. Tapi iptek juga harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk bisa mengaplikasikan iptek dan mengembangkan pada masa-masa yang akan datang, tentu dibutuhkan ilmuwan-ilmuwan yang dimulai sejak remaja. Dengan perkemahan ilmiah remaja ini diharapkan akan lahir ilmuwan-ilmuwan besar di masa yang akan datang, karena remaja yang memang pada dasarnya kreatif diberi kesempatan untuk melahirkan berbagai kreativitasnya di bidang iptek. Mudah-mudahan perkemahan ilmiah remaja semakin populer dan semakin diminati oleh remaja di tanah air. Don't cry to your children. Don't even cry to your papa. Don't
such a cold day when regrets cuts to your vein. Lights are fading out, and I'll wait for you now. So until the end, when you open up your eyes, lights are fading out, and I'll wait for your lights. These are the angels of my pain that walk the city of a lonely man. Give me some truth, give me love, give me pain in you. Lights are fading out, and I'll wait for your love. These are the angels of my pain that walk the city of a lonely man. And you should be loved in this restless world of mine. So I know my. Bagaimana cara presentasi kalian nanti serta tanya jawab. Nah, kami akan acak dari 3 kelompok ini, kelompok IPA, IPS, dan teknik. Dan kita mulai, ini tepat mulai jam 8:30, 8.30 ya. Jadi 20 menit untuk satu kelompok, 10 menit untuk presentasi, maksimal 10 menit untuk presentasi, 10 menit untuk tanya jawab atau diskusi. Dan nanti kami minta atau kami mohon dari Dewan Juri bisa menanyakan kepada presenter dan kelompoknya. Dan kalau ada waktu kami serahkan kepada floor yang bisa menanyakan kepada kelompok yang baru melakukan presentasi. Nah, di depan ini kami siapkan tempat, satu kelompok bisa ke depan semua nanti untuk melakukan presentasi, presenter dan timnya. Sudah jelas adik-adik semuanya ya? Kami ulang sekali lagi, 20 menit untuk setiap kelompok dalam melakukan presentasi dan tanya jawab. Presentasi maksimal 10 menit, maksimal. Dan nanti dilanjutkan oleh tanya jawab, oke? Nah, adik-adik sekalian dan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kelompok IPSK yang pertama, kami mulai dengan perang-perangan di sini. Kelompok Fire War dengan judul Keunikan
Keunikan tradisi perang obor sebagai tolak bala bagi warga desa Tegal Sambi Jepara oleh Ahmad Faris dan kawan-kawan. Kami persilakan. Bisa agak cepat karena waktu terlalu sudah mepet. Silakan. Laptop jangan laptop. Laptop. Ada. Coba. Tolak bala bagi warga desa Tegal Sambi, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Pertama-tama kita akan membahas latar belakang dari penelitian kami. Jepara merupakan sebuah kabupaten yang memiliki banyak budaya yang khas, salah satunya yang bernama perang obor. Sedangkan perang obor sendiri adalah bentuk tradisi yang bertujuan untuk menolak bala, sehingga warga desa Tegal Sambi selamat dan sentosa. Waktu pelaksanaan perang obor sendiri dilaksanakan pada bulan Dzulhijjah, tepatnya pada Senin Pahing, Selasa Pon atau setelah panen raya. Obor yang digunakan dalam perang obor sendiri tidak standar atau tidak umum, karena obor ini memiliki sekitar 4 meter dan diameter kurang lebih 20 meter. Dan syarat peserta obor sendiri memiliki beberapa syarat. Salah satunya laki-laki dewasa, berdomisili atau sudah tetap di desa Tegal Sambi, dan yang pasti tanpa paksaan. Batasan masalah yang kami susun dalam makalah ini adalah yang pertama, ketentuan waktu dan sarana dalam tradisi perang obor itu tidak sembarang, hanya dilaksanakan 1 tahun sekali, dan tadi sudah disebutkan pada bulan Dzulhijjah, tepatnya Senin Pahing, Selasa Pon atau sehabis panen raya. Yang kedua, seberapakah tanggapan Pemda setempat terhadap perang obor? Dan yang ketiga, apa sebenarnya pengaruh dan manfaat perang obor bagi masyarakat desa Tegal Sambi? Dalam perang obor sendiri mempunyai manfaat yang kita ulas menjadi 2 topik. Pertama, keunikan perang obor sendiri, dan yang kedua adalah seberapa menarik perang obor itu. Jadi perang obor itu punya keunikan ya teman-teman. Yang pertama, bahan yang digunakan dalam perang obor itu ada beberapa bahan. Pelepah daun kelapa kering. Setelah itu pelepah daun pisang kering yang nantinya 2 bahan tersebut tuh akan diikat menjadi satu dengan tali bambu kering. Dengan ukuran obor yang digunakan itu tidak secara umum ya, jadi tidak pendek tapi tingginya sekitar 4 meteran, dan diameter obornya kurang lebih 20 cm. Jadi tinggi ya. Karena tingginya pisang ya, 4 meteran. Sedangkan yang menarik dalam perang obor adalah percikan api yang dipercaya mengandung kekuatan magis. Karena dengan percikan api tersebut, masyarakat desa Tegal Sambi itu percaya bahwa dengan adanya percikan api bisa bisa menolak bala, menjadikan penyakit-penyakit yang ada gitu. Diadakan hanya sekali dalam 10 tahun yang pasti. Dan anehnya ini perang obor itu tidak mencelakakan peserta. Jadi pesertanya luka-luka, tapi luka-lukanya itu hanya luka ringan.
jadi bisa disembuhkan, nggak parah. Masalah sampah itu saja, dan warga sekitar berbondong-bondong atau istilahnya bergotong royong untuk membersihkan sampah itu. Jadi kalau ada dampak negatif saya rasa tidak ada, malah justru mereka menganggap bahwa dengan adanya perang obor mereka menjadi lebih berbangga karena memiliki tradisi yang patut dilestarikan. Menjelaskan manfaat perang obor secara spiritual menurut Bala. Tapi apakah ada bentrokan antara tradisi perang obor itu dengan agama? Atas kan tadi disebutkan bahwa dengan adanya perang tersebut mereka itu terbebas dari berbagai penyakit gitu kan. Jadi dengan adanya dari situ kita bisa menyebutkan bahwa mereka itu bukan berarti menyimpang dari agama, melainkan justru mereka sejahtera bagi kita semua. Pada Dewan Juri yang terhormat dan teman-teman kami yang tercinta, pada kesempatan kali ini saya selaku presentator sebelumnya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nidia Luvina Kurniawati. Kemudian tema yang kami gunakan dalam penelitian kami adalah struktur komunitas gastropoda yang menempel pada akar mangrove di daerah Teluk Awur, Jepara. Keadaan morfologi mangrove di daerah Tanjungan Muara Teluk Awur, Jepara. Maaf, yang ini bukan pengaruh polusi sampah, tetapi Teluk Awur, Jepara. Vegetasi laut dan berfungsi sebagai penahan abrasi. Yang kedua, manfaatnya memiliki biota yang unik karena dapat beradaptasi dengan salinitas yang tinggi. Terima kasih buat kesempatannya. Saya Andrea. Menurut saya kami mengambil topik gastropoda ini karena gastropoda ini vulnerable of the jury team, vulnerable of the teacher, and vulnerable of the staff. Kami itu kurang motivasi untuk melakukan semua ini berbagi. First of all, I would like to say thank you very much to the Olympian who has introduced us here, and also raise our prize to Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, his families and his friends. And I don't forget to say thank you very much to all who has given me chance to become the president of my research in this place. Okay, now I would like to explanation my research will get Indonesian language because we are limited by the time. Studi pemanfaatan air kelapa sebagai alternatif pengawet ikan melalui proses fermentasi. Metode pengumpulan data, yang pertama eksperimen yang sesuai dengan desain penelitian. Yang kedua, studi pustaka untuk mendapatkan informasi-informasi tentang bahan yang kami teliti. Yang telah difermentasikan dan dicampur dengan ragi. Thank you very much for your attention and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kebetulan di sini kalau tadi bahasa Inggris, kalau saya bahasa Indonesia saja ya. Banyak. Pokoknya cinta Indonesia, cinta Indonesia, oke? Kami mengenai topik pembahasan kami yaitu struktur mangrove di lingkungan sungai kanal kampus Jepara. Agak panjang ya judulnya. Komunitas mangrove di tepatnya di muara sungai kanal kampus Kabupaten Jepara. Terima kasih atas pertanyaan dari selanjutnya. Rhizopora sonata itu hidup pada tanah humus, tanah berwarna hitam yang mengandung yang kaya akan. Akuarium ini kami isi dari ikan dan ditempatkan pada tempat tanpa cahaya sedikit pun, sehingga seolah-olah ini adalah miniatur ikan pada kondisi gitu. Lalu tengah. Ayo silakan. Saya
saya katakan tadi bahwa merah mempunyai panjang lubang yang paling tinggi, sedangkan itu dengan kenyataannya berbanding terbalik dengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang berhormat kepada Bapak Ibu Dewan Juri yang berbahagia dan yang saya hormati Bapak Pembimbing dan Ibu Pembimbing yang telah mengantarkan teman-teman, dan yang berbahagia kepada teman-teman. Makasih udah sampai sekarang masih sehat-sehat aja. Ya, perkenalkanlah kami tim dari Poseidon akan mempresentasikan karya ilmiah kami yang berjudul Pengaruh Keberadaan Pemula Terhadap Kesejahteraan Nelayan di Kelurahan Ujung Batu, studi kasus Kelurahan Ujung Batu, Jepara, Jawa Tengah. Oke. Untuk tinjauan pustaka, ya, dasar-dasar teori yang kami gunakan pada penelitian ini ada 4, yakni gambaran umum Jepara, keadaan potensi perikanan di Jepara, pemula dan pola distribusi hasil tangkapan nelayan. Tapi mungkin sampai sekarang TPI di Desa Ujung Batu hanya bisa memberikan sebuah kebijakan masalah ini, masalah apa namanya? Masalah ini tadi. Pertama-tama tiada kata yang pantas kita ucapkan pada hari ini, yakni puja puji dan syukur terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan untuk dapat hadir dalam acara presentasi kali ini. Dan selanjutnya saya juga tak lupa pulang mengucapkan terima kasih kepada para dewan dan peserta presentasi sekalian yang telah memberikan saya kesempatan untuk dapat menjadi ada pun judul penelitian kami dari kelompok IPA Perjuangan Ambarawa, yakni struktur komunitas gastropoda pada ekosistem di Malang Pulau. Dan di mana kemudian ini seri dan beberapa memiliki pendapatan dari hidup itu dengan nilai kelompok Indosium, dan sedangkan pada tabel kedua pendapatan dari antara gastropoda yaitu antara Clepomorus dan Clepomorus dan seri Hippidia Corellium dengan implementasi 30%. Kerapatan relatifnya sedangkan jenis yang lainnya itu kerapatan relatifnya rendah. Potensi air laut tersebut dimanfaatkan oleh masyarakatnya, terutama masyarakat di pinggir pantai. Salah satunya pemanfaatan air laut sebagai garam. Namun cara yang digunakan masih mempunyai kekurangan. Yang pertama, ada petani garam yang masih pengolahan garam itu mengambil air laut dengan menggunakan proses pengangkutan manual. Apakah kincir angin membantu kesulitan petani garam untuk mengairi tambak garamnya dengan air laut? Jari-jarinya 2,5 cm dan tingginya 4 cm. Batu Jepara, Jawa Tengah. Dewan juri yang terhormat, di kehidupan pantai atau pesisir itu lebih didominasi oleh nelayan. Maka kami mengambil tema ini. Kemudian kami melihat bahwa keseluruhan nelayan itu mayoritas digambarkan sebagai masyarakat yang mempunyai taraf ekonomi rendah. Dan akan dilakukan pemerintah. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Dewan Juri, yang kami hormati seluruh panitia penyelenggara dan yang berbahagia seluruh teman-teman pencipta alam Tirna. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan sebuah karya kami yang berjudul Analisis Vegetasi Mangrove yang ada di muara sungai dan yang berada di mungkin menunggunya sudah lama. Kami juga mau mengucapkan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan untuk kelompok kami untuk mempresentasikan karya kami yang berjudul Pemanfaatan terumbu karang dalam proses filtrasi atau penjernihan air. Dengan adanya penelitian ini kami harapkan juga memberikan manfaat bagi masyarakat, yaitu mengurangi jumlah terumbu karang yang rusak di pesisir pantai Teluk Awur dan mempermudah masyarakat Teluk Awur untuk menggunakan air laut untuk keperluan MCK. Air laut akan mengalami penyaringan pertama oleh tutup grabauku, di mana tutup grabauku ini dapat mengikat ion-ion logam, kemudian akan memasuki lapisan terumbu karang rusak, di mana terumbu karang rusak ini mengandung CH3 yang tinggi sehingga dapat mengendapkan sebagian ion-ion fluid penyusun dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh pemuda dan seluruh peserta perkembangan remaja nasional Wikipedia dan Sahabat. Saya Ferdina mewakili kelompok LKIS dalam kesempatan kali ini akan mempresentasikan penelitian kami dengan judul Kondisi Kehidupan Ekonomi dan Sosial Nelayan berkaitan dengan
kenaikan harga bahan bakar minyak itu masih minim. Mungkin tidak ada ya, nelayan itu seorang sarjana, mungkin jarang banget kita ketemu orang seperti itu ya. Jadi para nelayan itu perlu kita bina, dimana kita yang mengorganisasikan mereka, kita generasi muda yang berusaha untuk membantu mereka dengan cara menemukan bahan bakar alternatif bagi mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat sore. Saya tersanjung dan terhormat untuk bisa mengumumkan hasil ini. Namun demikian, walaupun ini dibacakan pada akhir acara, bukan berarti ini adalah segala-galanya. Ya, di sini kita having fun, forgetting something special untuk mendapatkan ilmu yang disebut dengan fusion. Oke. Jadi ini bukan akhir segala-galanya dan bukan awal segala-galanya. Oke, saya bacakan hasil rekapitulasi penilaian karya tulis dan presentasi Perkemian Ilmiah Remaja Nasional ke-6 di kampus Lautan Tulung Agung Semarang. Untuk bidang teknik, untuk bidang teknik siswa ranking, bukan ranking ya, ada 4 kelompok ya, semua dapat ranking, sesuai dari hasil perhitungan kami yang kita bagikan menjadi 9 kategori ya. Ranking pertama dari yang paling akhir ya, dari paling akhir, kelompok Ainur Dwi R dan kawan-kawan. Dengan kajian tentang kincir angin. Kemudian ranking ketiga adalah kelompok tidak klub, ya. Ranking keempat yang saya bacakan tadi, sebentar, total nilainya adalah 249. Ranking ketiga tadi adalah 252. Tidak jauh. Dengan kajian spektrum dengan nilai 259 dan Anda sudah tahu sendiri siapa ranking satunya, yaitu kelompok Ana Silva dan kawan-kawan dengan kajian tentang terumbu, bukan, tentang batu karang. Oke. Dengan nilai 277. Itu kelompok sekarang untuk kelompok IPA. Ranking keempat adalah kelompok Amba Nala. Dari kelompok IPA, dia pegang oleh kelompok Ambarawa, ya, dengan kajian tentang gastropoda ekosistem mangrove dengan nilai 232. Ranking ketiga kemudian diduduki oleh kelompok keanekaragaman, analisis vegetasi mangrove dengan nilai
240. Posisi kedua ditempati oleh kelompok Sindatka dan kawan-kawan. Yang mengajukan tes nakoda pada akar grup dengan nilai 241, selisih 1 saja dari yang ketiga. Yang pertama Bakau Center 246. Oke. Kelompok yang sosial, ranking yang pertama, yang keempat, Elvis dengan nilai 230, sedangkan kelompok Poseidon menempati ranking yang kedua. Dengan nilai 249, ranking yang pertama ditempati oleh kelompok Firewall tentang perang obor 240. Dari kelompok guru untuk kelompok IPA dipegang oleh kelompok 2. Sedangkan untuk kelompok IPS belum. Untuk kelompok IPS guru ditempati oleh kelompok 2. Terima kasih atas semua perhatian anak-anak, terutama di IPA, dan juga saya minta maaf seandainya ada tutur kata saya kurang berkenan. Kemudian satu lagi hal, saya sedih seandainya tidak bisa mengakomodir semua kreativitas Anda, hanya keterbatasan waktu. Ya. Semoga ini menjadi perhatian penyelenggara kemudian hari, sehingga semua kreativitas Anda itu bisa terkembangkan tanpa oleh batasan waktu dan ya bermanfaat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma diberi satu umpan Bakau itu. Ardan Istiari kita semangat dan Nusantara bersama informasi Indra Program Mandiri Palembang. Kepada Pak Suryono untuk memberikan hadiah untuk pemenang kita. SMP Kristen Veteran 3 Surabaya, Rian Budiano sama 1 Banjarmasin Kalimantan dari Kristen Veteran 2 Surabaya. Kami terima kasih untuk Bapak dari pemerintah Yohanes Mulyana sama Kristen 2 Veteran Surabaya. Terima kasih. Satu lagi. Wakil dari kawan-kawan. Ya, terima kasih Pak Budi.
penutupan oleh kepada BKPI LIPI Dr. Neni Sintawardani. Pada Ibu kami silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baru saja kita bersama-sama mendengarkan pengumuman dari panitia pelaksana tentang siapa kelompok-kelompok terbaik. Jadi ada 3 kelompok yang terbaik dalam hari ini yang nilainya tertinggi menurut juri, tetapi sebetulnya nilai-nilai itu tidak menjadi arti karena yang sangat berarti adalah jerih payah kalian semua. Kalian sebetulnya semua memperoleh nilai yang tertinggi karena kalian sudah berusaha dengan segala keterbatasan sarana dan prasarana yang ada. Itulah makna dari penelitian, mencari tahu dari apa yang menjadi pertanyaan kalian, kemudian mencari jawabannya secara sistematis, secara kreatif. Itulah yang luar biasa dari yang telah kalian kerjakan selama 5 hari ini. Pada akhir 2007, di bulan November 2007 ini, Indonesia akan menjadi tuan rumah dari International Exhibition for Young Inventor atau kami singkat IEYI di Yogyakarta. Ini akan diikuti oleh 30 negara. Dan kalian tahu ini bukan kompetisi. Jadi kalian kalau punya ide apapun mengenai suatu inovasi, Ibu akan menceritakan sedikit. Satu inovasi yang kemarin dipamerkan di India oleh seorang anak umur usia 8 tahun. 8 tahun ya? 8 tahun, itu dia menemukan invensi yang dikagumi oleh orang-orang karena usianya. Apa invensinya? Anda pernah tahu ini tempat lipstick? Nah, tempat lipstick itu kalau lipstiknya udah kosong, dia isi dengan kapur tulis. Dan dia mengatakan invensinya adalah alat yang bisa membuat menulis dengan kapur tidak perlu kotor. Anda mengatakan, mungkin kalian mengatakan, oh cuma gitu. Tapi Anda terpikir kan, tidak kan? Nah, itulah. Jadi bahwa seorang anak memikirkan itu dan itu menjadikan itu berfungsi, itu adalah suatu inovasi. Dan itu yang dihargai prosesnya. Dan dia dikagumi itu. Bukan anak Indonesia sayangnya. Ya. Jadi disinilah kalian, saya yakin kalian bisa melakukan invensi-invensi yang luar biasa. Sekalian katakanlah sekarang dari grup teknologi. Tadi saya mendengar mengenai filter air, meningkatkan supaya air itu tidak terlalu asin dengan cara yang sederhana. Itu suatu inovasi. Coba dipertajam lagi, mungkin bisa kita pamerkan di bulan November nanti. Suatu ilmu, saya akan mengartikan itu sebagai ilmu yang ditanamkan pada saat ini, mungkin akan berguna di kemudian hari. Dan kalian juga harus mengingat atas jasa siapa. Tidak jauh-jauh jasa guru kalian. Ini lesson learn yang Ibu harapkan dari kalian. Jadi hargailah ibu bapak guru kalian. Saya tidak akan berpanjang-panjang. Saya mengucapkan terima kasih atas nama panitia. Ibu mengucapkan terima kasih atas keikutsertaan kalian dan memohon maaf. Pasti banyak sekali kekurangan yang ada. Kalian waktu datang pasti stres, lihat kok tidak seperti hotel dan sebagainya. Kami mohon itu untuk dimaafkan karena itu kekurangan yang ada. Semoga tetap bisa memicu kalian dan menutupnya kekurangan itu dengan apa yang kalian peroleh, yaitu persahabatan yang kalian peroleh selama ini, ya. Maka bagi yang beragama Islam, kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, dan bagi yang beragama lain kita mengucapkan syukur kepada Tuhan atas terselenggaranya acara ini. Dan dengan ini saya tutup secara resmi acara pada Pirnas kali ini, pada hari ini, dengan tetap berlanjut untuk acara kebersamaan pada malam ini. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara penutupan Pirnas ke-6 pada sore hari ini. Semoga pada perkemahan ilmiah remaja nasional selanjutnya kita dapat bertemu kembali dan
melakukan perkemahan selanjutnya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena kita masih berkumpul di sini, kita bernyanyi bersama.